Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuki ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya mari kita bersatu teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersukacita merayakan pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Hari peringatan ini meneguhkan kembali iman dan pengharapan kita bahwa Yesus adalah Raja atas segala sesuatu, Imam besar, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga meneguhkan hati kita agar senantiasa tabah dalam pengharapan bahwa Yesus tidak meninggalkan kita menghadapi kesulitan, dan kita diarahkan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Karena itu, dalam kerendahan hati, marilah kita memusatkan perhatian kita dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, Panglima perkasa. Kita bernyanyi.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal surgawi di dalam anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan pada pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yaitu dari buku Markus pasal 16 ayatnya yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Di bawah nama saya
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Firman-Mu mengajarkan kami bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau akan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya dan setia kepadamu. Namun seringkali kami meragukan firman-Mu. Ketika beban berat menerpa, kami merasa Tuhan melupakan dan meninggalkan kami. Akhirnya kami jatuh dan mencari tempat yang dapat menyenangkan hati kami. Sebaliknya, ketika kami merasa sehat, mampu, senang dan bahagia, kami sering mengabaikan, menanggalkan hingga meninggalkan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya kami dan kejahatan. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ini, yang tertulis dari kitab Mazmur pasal 47, mulai dari ayat ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan diiringi bunyi sangkakala. Mazmurlah bagi Allah, Mazmurlah bagi Allah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah Raja. Allah tanya. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya.
Amin. Kita bernyanyi. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai pemberitahuan bagi kita, Amang Inang dan saudara-saudara yang kasih, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 pada kebaktian pukul 10.30 WIB akan dilaksanakan pelantikan fungsionaris periode tahun 2024 sampai dengan 2028. Begitu juga dengan seksi punguan dan pengurus WEK periode tahun 2024 sampai dengan 2026. Demikian pemberitahuan kita hari ini. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus, kembali.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 24, dimulai dari ayat 44 diakhiri di ayat 53. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersamamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Namun, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita
mengucapkan, menyalam teman kita, menyapa sebelah kiri kita, sebelah kanan kita, di belakang atau di depan kita. Katakanlah, saudara-saudara kami, selamat hari pesta kenaikan Tuhan Yesus. Silakanlah. Semua bergembira dalam menyalam, menyapa, selamat hari pesta kenaikan Tuhan Yesus. Setiap kali kita mendengar kata berpisah, tentu tak terlintas dalam benak kita ialah suatu peristiwa yang menyedihkan. Namun tidak demikian dengan perpisahan Yesus dengan para muridnya. Jadi berpisahnya para murid dengan Yesus yaitu ketika ia terangkat ke surga. Peristiwa tersebut justru menghadirkan sesungguhnya kepada mereka, kepada murid-muridnya, kepada seluruh pengikut Tuhan Yesus, itu adalah sukacita di antara mereka. Yesus kembali ke surga, dengan demikian tugas kesaksian itu diberikannya kepada muridnya untuk meneruskan tugas pelayanannya di dunia ini. Artinya, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini yang kita peringati, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi suatu peristiwa penyerahan tugas dan pelimpahan tugas kepada para murid dan kepada orang-orang percaya saat ini, kepada kita semua yang hadir di sini. Amin. Kepada kita Yesus menyerahkan tugas, yaitu melimpahkan tugas sebagai umat-umat yang percaya untuk memberitakan firman-Nya, kesukacitaannya, kabar baik. Yesus terangkat ke surga. Bukan berarti dia tidak peduli lagi dengan dunia dan dengan kita yang ditinggalkannya. Tapi tugasnya sudah selesai di dunia ini. Dia akan menempah dan akan memberikan tempat kepada orang yang percaya, yaitu rumah Bapa. Kehidupan di rumah Bapa itu adalah kehidupan yang kekal. Sebelum kita sampai ke situ, kita di rumah orang tua kita harus melahirkan sukacita dengan memberitakan kabar baik antara sesama kita, sekeluarga, baru antara di luar keluarga kita, sesama kita manusia. Sehingga bertambah-tambahlah orang yang percaya, sehingga orang yang percaya semakin kuat, semakin teguh imannya, tetap setia pada Tuhan yang dia imani, yang dia sembah, yang dia puji. Ada 3 hal yang sangat penting yang mau kita lihat dalam nats ini. Pertama, para murid-murid Tuhan Yesus bersuka cita karena mereka melihat Yesus terangkat ke surga. Artinya, maksudnya Allah di balik semua peristiwa terangkatnya dia ke surga, peristiwa yang mereka alami bersama Yesus, memberikan tugas kepada muridnya untuk menyaksikan segala sesuatu tentang dia. Para muridnya kembali memberitahukan bahwa dialah Mesias
yang sebagaimana ditulis dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus tahu bahwa tugas yang diberikan kepada murid-muridnya bukanlah pekerjaan yang mudah. Bukanlah pekerjaan yang murah, Bapak dan Ibu. Tugas yang diberikan kepada kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Yesus sangat mengenal siapa murid-muridnya. Yesus sangat mengenal siapa umat-umat yang sesungguhnya, yang setia, menaruhkan hati dan pikirannya, memuji dan memuliakan namanya. Yesus sangat mengenal kita. Mungkin kita tidak terlalu mengenal dia, tapi Yesus sangat mengenal siapa murid-muridnya, siapa kita umatnya yang pernah meninggalkan, bahkan yang telah menyangkal dia sekaligus dalam kehidupan kita setiap hari. Menyangkal dalam arti kita kurang yakin dalam kehidupan kita ini, kita dalam perlindungan Yesus. Yesus menyertai dalam segala kehidupan kita. Kita selalu menyangkal, kita selalu khawatir, kita selalu tawar hati. Inilah yang dilakukan umat terkadang kurang percaya kepada Yesus. Saudara kami kasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu Yesus belum mengizinkan murid-muridnya pergi keluar dari Yerusalem memberitakan Injil sebelum mereka menerima roh yang dari Tuhan, Roh Kudus, roh keberanian, bukan roh ketakutan. Yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus ke surga dipahami pertama bahwa benar Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Di luar dia tidak ada penyelamatan dan keselamatan, tidak ada. Kedua, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan kesempatan, peluang bagi kita umatnya yang percaya, bagi murid-muridnya untuk menjadi saksi Yesus di dunia ini setelah mendapat urapan curahan Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, kita yang ada di dalam gereja ini, nats ini, dan Tuhan mau mengatakan atas kenaikannya, terangkatnya dia ke surga, dia mau mengatakan kepada kita, bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Bersukacitalah selalu dalam Tuhan dan lakukanlah kepercayaan yang Tuhan berikan. Itulah garis bawahnya. Itulah underline-nya. Jadi bersukacitalah kita semua karena Yesus terangkat ke surga. Mari kita melakukan kepercayaan kita yang Tuhan berikan. Apapun yang sekilas dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara kami, Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, hidupmu yang menyakitkan, hidupmu yang mengenakkan, hidupmu yang belum tentu akan seterusnya seperti itu sakit. Sikap kita di dunia ini dalam kesesakan, apapun cerita kehidupanmu, susah, senang, pahit, manis kehidupanmu, yang pasti kau harus bersikap dalam kesesakanmu, percaya kepada janjinya.
percaya kepada janjinya. Di tengah rintangan yang menghadang, kita harus tetap menjalankan tugas yang Tuhan berikan dengan sukacita dan terus memuliakan Dia, Tuhan yang kita imani. Amin. Jadi kita harus tetap menjalankan tugas kita untuk kemuliaan nama Tuhan, bagi namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah peristiwa yang sangat penting bagi orang percaya. Walaupun tidak begitu ramai diperingati pesta hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus seperti Natalan dan Tahun Baru dan sebagainya, malam Natal, tapi yang pasti peristiwa terangkatnya Yesus ke surga itu adalah peristiwa yang sungguh membuat kita, saya, saudara-saudara, sukacita. Karena peristiwa ini sesungguhnya sangat penting bagi orang percaya sebagai kebenaran yang mutlak dari pernyataan Yesus bahwa Dia sungguh-sungguh adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang percaya, yang menanti-nantikannya tentunya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah memampukan setiap umat yang percaya kepadanya, setiap murid-murid Tuhan Yesus, memampukan para murid-muridnya untuk menerima kuasa, kekuatan, roh darinya. Sehingga kita mampu mewujudkan kehadiran kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari secara de facto, secara nyata. Pastikanlah saudara, kita akan terus menjadi saksi-saksi Kristus hingga akhir hidup kita. Sehingga kehadiran kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari nyata. Bukan sandiwara, bukan yang dibuat-buat, tapi memang dengan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari adalah suatu yang nyata. Sebagaimana Yesus mengatakan, "Aku menyertai engkau." Jadi walaupun Dia terangkat ke surga, tapi kita tetap disertai, ditemani oleh Dia dengan Roh Kudus yang ada pada kita sekarang ini, menyertai kita, memampukan kita menjalani kehidupan kita. Maka itu andalkanlah Roh Kudus yang ada pada setiap kehidupan kita, supaya kita dapat memenangkan segala perjuangan kehidupan kita yang pahit, yang manis dan sebagainya, yang bermacam ragam, yang dipertunjukkan, diperhadapkan oleh dunia yang kejam, yang panah ini. Kita harus memenangkannya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah terangkat ke surga. Adalah suatu peristiwa yang penting bagi kehidupan kami umat manusia yang percaya, yang selalu memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, dalam Yesus Kristus, dengan terangkatnya Kau ke surga, Kau memberikan tempat kehidupan yang kekal bagi orang yang setia kepada-Mu Tuhan, yang selalu mengerjakan pekerjaan-Mu ya Tuhan, di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini Tuhan. Penyertaan-Mu ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu beserta kami, menemani kami, memampukan kami ya Tuhan, berjuang dengan kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk memenangkan segala pergumulan kami Tuhan, supaya kami mendapatkan
supaya kami boleh masuk ya Tuhan ke rumah Bapa yang di surga dengan tidak membawa apa-apa, tapi dengan penuh rasa percaya dan setia kepadamu. Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, sertailah kami, temanilah kami dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap langkah kami, pekerjaan kami, kawallah kami, awasilah kami Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu, kuatkan kami Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan, menemani kami dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau bersama kami dengan Roh Kudus-Mu. Allah Bapa di surga, ampuni segala dosa kami Tuhan. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Surga ke singgasananya, malaikat dan muridnya bersorak baginya, dan kita ikutlah memuliakan namanya, memuji Tuhan Allah, bersorak-sorailah. Yesus naik ke surga, di sana tahtanya bersama Allah Bapa, di sebelah kanannya dipuji, disembah
dikasihi Tuhan, firman-Nya telah menyapa kita bahwa Yesus yang terangkat ke surga, yang memberkati murid-murid-Nya, juga memberkati kita senantiasa dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Karena itu hendaklah kita senantiasa bersuka cita, mensyukuri berkat-Nya, dan mengembangkan setiap berkat Tuhan yang dianugerahkan-Nya kepada kita. Ingatlah Tuhan dalam setiap langkahmu dan tuturkanlah segala kebaikan-Nya. Tuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang penawar hati rindu, pelipur keresahan. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu
di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penetua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami senantiasa rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selamat memestakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan beserta kita, memenangkan kita. Salam, amin. Sembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang. Aku bayangkan hidup menyendiri, dan kegelapan membuat terang. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, akan tepis dan
ingin sekali hidup tentram damai, serta nikmati ciptaan megah. Tetapi puncak